Selamat datang kembali di channel Investrade ID. Jika teman-teman support channel ini, klik subscribe dan terima kasih atas supportnya. Pertama ada saham PT Bea atau PT Bukit Asam. PT Bea merupakan perusahaan pertambangan batubara milik negara Indonesia, BUMN, yang berlokasi di Tanjung Enim dan salah satu perusahaan yang memiliki cadangan batubara terbesar di Indonesia. Income PT BA cukup berfluktuasi karena saham ini mengikuti indeks harga batubara, maka penjualan yang dihasilkan bergantung pada naik turunnya harga batubara dunia. Valuasi saat ini nilai PBV di angka 1,56 dengan rata-rata 10 tahun terakhir nilai PEV-nya 2,03. Namun forward PE ratio saat ini di angka 6,7 dengan nilai rata-rata 10 tahun terakhir di angka 8,07. Dengan nilai return on asset dan return on equity yang baik, PT BA mampu mencatatkan pertumbuhan net income sebesar 19,31%. Perusahaan juga rutin membagikan dividen sejak 2009 dengan yield di tahun 2024 sebesar 14,51%. Secara teknikal saat ini PT BA sedang posisi sideways setelah momentum gap down pasca dividen. Dan dengan data yang sudah kita bahas tadi, valuasi saham PT BA masih dapat kita tawar dan menunggu momentum pembalikan arah sentimen harga batubara. Saat ini support terdekat di harga 2.300 sampai 2.410 dengan area gap yang dapat menjadi target kenaikan harga saham dengan catatan income perusahaan konsisten bertumbuh. Kedua ada saham LSIP atau PT Perusahaan Perkebunan Landen Sumatera Indonesia. LSIP merupakan perusahaan perkebunan sawit dan berbagai produk lainnya dengan lahan seluas 113.000 hektar yang berlokasi di sekitar Pulau Sumatera. Income LSIP konsisten bertumbuh walaupun pada kuartal 3 tahun ini dibandingkan 2023 mengalami penurunan sekitar 29%. Secara valuasi saat ini nilai PBV di angka 0,67 dengan rata-rata 10 tahun terakhir nilai PBV di angka 1. Menariknya forward PE ratio saat ini di angka 7,13 dengan nilai rata-rata 10 tahun terakhir di angka 22,28. Namun saham sektor CPO jarang dilirik oleh investor karena ketidakpastian dari sentimen kebijakan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dengan nilai return on asset dan return on equity walaupun tidak terlalu besar namun cukup baik. Perusahaan juga rutin membagikan dividen sejak 2009 dengan yield di tahun 2024 sebesar 3,32%. Sempat mengalami kenaikan karena sentimen naiknya indeks harga CPO. Saat ini saham LSIP ada di area harga 1.300 yang menjadi resisten kenaikan. Area demand terdekat ada di harga 1080 dan perhatikan support di harga 960 dan juga akhir-akhir ini investor asing terlihat membeli saham LSIP. Selanjutnya ada saham Goto atau PT Goto Gojek Tokopedia. Dari laporan keuangan kuartal 3 saham Goto berhasil mengurangi kerugian pada tahun 2024. Jika kita lihat aktivitas arus kas operasional efek layoff yang dilakukan perusahaan mampu mengurangi beban biaya karyawan hampir 2 triliun di kuartal yang sama tahun 2023. Sehingga kerugian dari kas operasional yang digunakan berkurang sekitar 3 triliun. Terlihat Goto melakukan pembelian aset tak berwujud yang membesar. Dari data laporan keuangan yang dimaksud aset tak berwujud yaitu merek dagang Gojek dan Moka. Saat ini kepemilikan saham di masyarakat terus bertambah lebih dari 80% dan menjadi indikasi kurang baik. Bila melihat pergerakan harga saham Goto sempat menyentuh harga 50 dan berhasil technical rebound. Kenaikan saat ini juga diikuti akumulasi dari broker BB atau Verdana Sekuritas baik lokal maupun asing. Saham Goto cocok untuk ditradingkan. Bukan investasi karena perusahaan tidak dapat mencetak untung bahkan konsisten, jadi baiknya mengikuti permainan dari market maker dengan menganalisa inflow dan outflow yang besar. 4. Ada saham TB atau PT Dana Berata Luhur. TB merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan hasil tambang dan infrastruktur pertambangan. Per kuartal 3 2024 income TB terus menurun.
Valuasi saat ini ada di PBV 0,77 dan rata-rata 10 tahun terakhirnya di 1,07. Namun nilai ROE dan ROATB cukup baik, ada di angka 11-12% dan juga perusahaan rutin membagikan dividen dengan yield 15,75% 1 tahun terakhir. Jika tertarik dengan saham TB, dapat perhatikan support di area 560. Pasca kenaikan di tahun 2020 lalu sempat meninggalkan gap di dua area tersebut yang dapat dijadikan peluang demand mencicil saham TB. Itulah saham pilihan para subscriber Investrade ID. Risiko keputusan jual dan beli saham ada di tangan Anda, tetap lakukan analisa sendiri. Apabila suka dengan video ini, klik like dan subscribe untuk terus support channel Investrade ID, dan terima kasih telah menonton.